Jadi mantan istrinya boleh menempati rumah itu dengan catatan klien kami tetap membayar, gitu loh, tetap membayar, ya kan? Nah disitulah makanya kalau ada bahasa yang menyatakan bahwa klien kami tidak bertanggung jawab, ya sebagai seorang bapak, ya menurut saya ya itu keliru. Artinya memang sudah ada kesepakatan itu. Jadi masalah nafkah saya pikir kurang bijak juga kalau misalnya dikatakan bahwa Niko ini tidak bertanggung jawab. Mana? Konversi itu Lisa, ya, ya Lisa. Tapi kan balik lagi, masing-masing ini kan sudah berpisah. Ya kalau kita konteks namanya suami istri ya masih dalam perikatan perkawinan ya wajar, sangat wajar lah gitu loh, sangat wajar. Cuman kan balik lagi di 2021 ini kan sudah selesai cerita mereka, ya akhirnya ada kesepakatan konversi itu. Nah balik lagi, kenapa nafkah dari 2021 sampai dengan 2020 sekitar 2026 itu sampai 1, sekian karena memang 27 bulan yang memang mantan istri yang menempati rumah itu ditagih lagi nafkahnya. Nah, harusnya kita fair lah, gitu loh. Harusnya kan fair gitu kan. Nah itu masalah nafkah. Adapun kan selisih kalau misalnya kalian kalkulasi 27 bulan kali 50 juta kan sekitar 1,3 miliar. Sementara kan nilai yang tertagih kan 1,5 miliar. Artinya kan ada selisih 200 jutaan. Nah, memang itu adalah kelalaian klien kami. Memang dari klien kami pun ya namanya seorang manusia ya. Jadi nggak luput juga lah dari kata sempurna gitu ya. Apalagi kan rekan-rekan juga tahu klien kami kan punya ada masalah di mana klien kami diduga ditipu oleh rekan bisnisnya. Kan sempet tuh yang permasalahan yang sebelum ini kan ada juga tuh yang klien kami diduga ditipu oleh rekan bisnisnya. Nah, karena permasalahan itulah ada sekitar miss di situ. Jadi masalah nafkah saya pikir kurang bijak juga kalau misalnya dikatakan bahwa Niko ini tidak bertanggung jawab. Untuk selama pernikahan ada cicilan juga bang, selama pernikahan dari pihak mantannya nggak ada supply sama sekali. Cicilan apa nih? Rumah itu. Nggak ada. Tidak ada. Masih... Kalau proses pernikahan saya nggak tahu. Saya bicara cerita 2021 setelah mereka bercerai sampai dengan hari ini. Tapi kalau selama perkawinan saya tidak tahu. Ya. Gitu. Untuk yang masalah konversi tadi itu nominalnya sama nggak sih bang? Gimana? Nominalnya sama nggak sih? Oh ya. Yang konversi itu antara nafkah dan cicilan. Betul. Jadi memang karena nafkah yang disepakati di sini memang 50 juta per bulan, biaya KPR juga 50 juta per bulan, jadi pakpok istilahnya gitulah. Gitu. Berarti ini rumah ada kesepakatan buat anak gitu maksudnya. Oh ya, yang bahasanya rumah untuk biru kan gitu ya. Akte notaris yang 2021 ini disepakati nafkah itu 50 juta besarannya. Ya, nafkah untuk anak 50 juta besarannya. Jadi disepakatilah juga konversi itu. Oke lah, sambil kita nunggu peralihan aset ini, rumah kemang mantan istri yang tempatin, ya nafkah kamu nggak perlu bayar, ya tetap nanti, tapi tetap KPR ini kamu bayarkan dulu ya, gitu. Jadi disepakatilah konversi itu. Jadi mantan istrinya boleh menempati rumah itu dengan catatan klien kami tetap membayar, gitu loh, tetap membayar, ya kan. Nah disitulah makanya kalau ada bahasa yang menyatakan bahwa klien kami tidak bertanggung jawab, ya sebagai seorang bapak, ya menurut saya ya itu keliru. Artinya memang sudah ada kesepakatan itu. Nah sekarang kalau teman-teman menempati sebuah rumah tanpa hak, otomatis kan kita harus bayar dong, bayar sewanya, ya kan. Nah itulah, jadi ada pertukaran nilai ekonomis di situ. Jadi karena memang ada tanggung jawab Niko sebagai seorang bapak punya tanggung jawab untuk nafkah, mantan istrinya bisa menempati rumah itu, itulah pertukarannya, gitu loh. Jadi kalau ada bahasa yang ya itu balik lagi, kalau klien kami ini tidak bertanggung jawab, saya pikir keliru lah, karena memang faktanya tidak seperti itu, gitu. Nah, kenapa peralihan itu juga tidak terjadi sampai dengan akhir sekarang ini? Karena memang ya kalau berdasarkan keterangan klien kami, memang sering ditanya ini si mantan istrinya, ya. Bahkan itu kan kesepakatan peralihan itu kan 2024. Ya, bahkan terakhir ini di 2025 bulan Juni itu sempat juga ditanyain sama klien kami kapan itu diganti namanya.
yang di Bali kan ada kesepakatan peralihan aset itu kapan itu diurus secara administratif. Ini ada. Sertifikat rumah di tanah di Bali. Iya, jadi kan ada pertukaran tadi yang saya bilang itu. Tapi ya mungkin mantan istri karena ada kesibukan dan lain hal kami nggak tahu. Cuma pada intinya klien kami tetap menanyakan kapan ini kita urus nih peralihan aset ini. Nah, tapi tak kunjung juga sampai hari ini. Maka sebab itu saya bilang di awal tadi, rumah itu secara administratif masih punya klien kami. Itu ceritanya, masih punya klien kami. Jadi itu yang harus rekan-rekan media juga pahami ya. Nah, juga saya juga ingin meluruskan masalah, kan balik lagi ke masalah nafkah ya. Jadi nafkah ini kan kalau saya juga dapat ya perhitungan nafkah dari lawyernya mantan istrinya. Itu perhitungan nafkah itu dibilang di situ nafkah tahun 2021 sampai dengan 2026. Yang dengan total senilai 1,5 miliar. Kan gitu ya. Nah, itu kembali lagi tadi. Kan ada konversi itu kan antara mantan istrinya boleh menempati rumah itu dengan catatan Niko tetap membayar KPR. Nah, harusnya kan ketika kita sudah menempati rumah itu, ini kita logika aja ya. Kita menempati sebuah rumah, kita sudah mendapatkan manfaatnya. Ternyata di ujung cerita nafkah yang ke belakang itu diminta lagi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi angkanya bisa membesar itu karena yang sudah tadi kan saya kan udah bilang. Ditukar sama cicilan. Iya, jadi kan saya udah bilang. Tadi mantan istrinya kan sudah menempati rumah itu. Harusnya kan sudah selesai dong. Apalagi kan klien saya kan sudah bayar KPR-nya. Nah, tapi di akhir cerita ternyata diklaim lagi itu jadi kan kalau saya hitung lagi ya dari Januari 2024 ke April 2026 ini kan kurang lebih 27 bulanan, ya kan? Nah, itu 27 bulan yang mantan istri yang menempati rumah itu diminta lagi 50 jutanya. Tapi belum bayar itu karena sudah sepakat untuk cicilan. Iya, karena kan Niko kan sudah mengiyakan oke dipakai dulu nih rumah, tapi tetap saya bayar cicilannya. Tapi you anggap itu sebagai nafkah saya ya, kan gitu kan harus fair dong. Kakak you nempatin rumah orang kan gitu, ya harus bayar dong kan gitu ya istilahnya ya. Nah, ternyata di akhir cerita dugaan kami ya ini bisa sampai menggelembung seperti ini karena memang 27 bulan terakhir itu ditagih lagi. Jadi ya double dong, dia bayar KPR juga, dia bayar nafkah juga. Ngerti gak pemahamannya? Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.